Sampai mana kemarin? Tergadang. القاعدة السادسة والعشرون Al-Qaidah kan? السادسة Sadisah 26. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. تصرف الإمام على الرعية تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. طيب تمام. الأمثلة منها أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات. إيش ها؟ منها أنه إذا قسم الزكاة إذا قسم الزكاة زكاة مفعول به. إذا قسم الزكاة قسم أي الإمام قسم في الماضي fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, rujuk kepada siapa? Imam. Idza qasama al-imam. Berarti fi'il fa'il sudah ada, tinggal butuh apa? Maf'ulun bih mansub wa alam nasbihi fathatun dhahratun ya akhirih. أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه يحرم oh yahrumu baik haram يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات. شوف أولادي بارك الله فيكم, ini masuk kepada kaidah ke-26, al-qaidah as-sadisatu wal 20, 26. Di kaidah yang 26 ini walad, ini kaitan dengan masalah pemimpin al-imam, kaitan dengan masalah pemimpin al-imam, di mana di situ dikatakan apa? Tasarruful imami 'ala ar-ra'i, tasarruful imami 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Artinya adalah tasarrufnya imam, tasarruf untuk orang-orang yang dipimpinnya, al-ra'iyah, manutun itu terikat bil maslahati dengan maslahat. Artinya apa yang dilakukan oleh seorang imam itu harus betul-betul yang maslahat bagi masyarakat, atau kalau bahasa ini bagi pengikutnya gitulah ya. Tapi lebih enak masyarakat aja udah, atau rakyat ya, dan masyarakat rakyat. Baik. Jadi tasarrufnya imam itu untuk rakyatnya, manutun itu terikat bil maslahati dengan maslahat. Siapapun imamnya, pemimpin itu siapapun tetap dia manutun bil maslahah. Salah satu contoh misalnya apa? Idza qasama zakata fa yahrumu at-tafdhil ma'a tasawil hajah. Kalau imam bagi-bagi zakat, akhirnya sebagian dibanyakin, sebagian lagi diberikan sedikit. Jadi yang ini diberikan banyak, yang ini diberikan sedikit. Jadi sebagian diberikan banyak, sebagian diberikan sedikit. Bagaimana itu? Maka hukum daripada imam yang tafdhil itu ini lebih banyak, ini agak sedikit gitu. Itu namanya tafdhil. Tapi ketika ma'at tasawi
al-hajah. Bersama hajatnya itu apa? Sama. Misalnya yang ini butuhnya 1.000, yang satu lagi butuhnya 1.000. Malah dikasihnya dibedain sama imam, sama pemerintah, itu haram. Haram. Kenapa demikian? Ya karena aturannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin itu terikat dengan kemaslahatan ketika yang dilakukan itu untuk rakyatnya. Tapi kalau untuk anak keluarganya silakan, itu mah pribadi dia. Tapi kalau melakukan sesuatu untuk rakyat itu harus manutun bil maslahah. Manutun, terikat bil maslahati dengan maslahah. Terus منها لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة. وإن صحت apa? Tadi mana? وإن صحت. وإن صححنا. صححنا. Atau sahahuna gimana sih? Satu-satu tuh. Sahahuna gimana sih? Minha la yajuzu li ahadin min wulatil umuri ay yansiba imaman lis-salati fasiqan wa in sahahna as-salata khalfahu. Sahahna dari kalimat sahha yasihu sihhatan, ketemu dengan nun, seperti doroba ketemu dengan nun jadi apa? Dorobna, dorobata, dorobatu, dorobati, dorobtuma. Sekarang sahha ketemu dengan apa? Nun jadi apa? Sahahna. Tadinya kan sahha, haknya 2, ketemu dengan nun jadi apa? Sahahna. Wa in sahahna as-salata khalfahu li'annaha makruhatun. Iya. Nah, di antara contoh lagi apa? Seperti imam. Imam itu atau pemimpin tidak boleh nunjuk seorang imam di dalam sholat seseorang yang fasik. Artinya apa yang dia perbuat tadi mesti yang maslahat. Alhamdulillah. Karena pekerjaan imam itu terikat dengan kemaslahatan. Nah, kalau imamnya fasik enggak maslahat. Walaupun beliau katakan wa in sahahna as-salata khalfahu. Walaupun kita mengatakan sah salat di belakang orang fasik. Seperti itu aulad siapa? Al-Imam siapa itu? Imam Hasan al-Basri kalau tidak salah ya. Dia sholat di belakangnya ini siapa? Raja yang zalim itu siapa yang zalim? Siapa itu raja itu yang zalim itu? Raja yang zalim itu siapa? Yang hafal Quran. Dia hafal Quran tapi zalim, mabuk, membunuh gitu. Di zaman Imam Hasan al-Basri. Raja siapa? Sampai lupa berjamaah gini. Raja siapa? Dulu setelah zaman Nabi yang zalim itu siapa? Ada raja tuh. Raja itu terkenal zalim, dia memang zalim. Akhirnya Imam Hasan al-Basri kalau tidak salah salat di belakang beliau, salat berjamaah di belakang beliau. Atau ini cerita Abdullah bin Abbas, salat di belakang beliau, salat. Setelah salat di belakang beliau, salat,
Salam akhirnya. Beres salam, beliau ditanya, ini antum kok sholat di belakangnya si fulan ini? Itu kan zalim, dia kan fasik, mabuk, pembunuh orang dan lain-lain. Akhirnya beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Nabi apa? Sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah kalian di belakang orang-orang yang bar. Bar itu dari kalimat birrun, barra yabirru, orang-orang baik gitulah. Sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah kalian di belakang orang-orang baik dan di belakang orang-orang jahat. Artinya salat di belakang orang jahat tetap apa? Tetap sah. Cuman kalau ada imam dua, soleh sama fasik, dahulukan mana? Soleh. Secara afdaliyah, secara aulawiyah. Aulawiyah itu yang lebih utama. Kenapa ya orang soleh itu dikedepankan daripada orang fasik? Karena akan membuat hatinya tenang. Hatinya tenang. Ya. Ibarat ente naik mobil angkot, kalau yang nyetirnya soleh kan nyaman. Tapi kalau yang nyetirnya nggak soleh gimana? Nyenggol orang, nyenggol mobil, macam-macam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu khalfa kulli darrin wa fajir. Artinya apa? Perintah dari Nabi, salatlah kalian di belakang orang-orang baik dan juga di belakang orang-orang jahat, zalim. Artinya salat di belakang orang jahat, orang fasik pun sah tetap. Walaupun afdal tetap di belakang orang saleh. Tapi kalau nggak ada lagi imamnya orang fasik, selama semua syaratnya sah, itu ikuti, dan berjamaah itu lebih penting daripada kalian sholat sendiri. Makanya kan kalau kita di tol tuh, di rest area di tol gitu, kan kadang-kadang ketemu imam macam-macam. Ada yang pakai kaos doang, pakai ini doang, ada yang nggak tahu orangnya kayak gimana. Bagaimana? Ente nggak ada jamaah lagi, sholat aja. Sholat. Ya dengan catatan auratnya tertutup semua. Kalau auratnya terbuka kayak yang pakai kaos pendek tuh, kaosnya agak kecil, nanti ketika dia sujud, ruku, celananya turun ke bawah, kaosnya naik ke atas. Nah itu kan keriput jigo sampai kelihatan. Nah yang begitu-begitu repot itu. Nah, Ustaz pakai gamis, pakai sorban, berjamaah sendiri. Ada orang imam pakaiannya katakanlah pakaian okem. Ustaz salat di belakang dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam galah sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah kalian di belakangnya orang-orang bar itu baik. Wa fajirin, dan orang-orang apa? Fajir, jahat, zalim, fasik. Nah kalau imam nunjuk, kalau pemerintah atau pemimpin nunjuk imam untuk berjamaah itu, imamnya fasik, nggak boleh. Karena nggak maslahat, tidak maslahat itu. Harus nunjuknya sesuatu yang maslahah, harus maslahah. Minha la yajuzu lahu an yuqaddima min baitil mali ghairil ahwaji alal ahwaji. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adra'a wal hududa bisyubahati. Adra'u fi'il madi apa fi'il amar? Idra'u. Itu dia. Idra'u al-hududa bisyubhat. Fi'il amar itu. Masa kanjeng Nabi
nyuruh kita pakai fi'il madhi. Syufa waladi, di antaranya lagi apa contoh? Bahwa pekerjaan imam itu terikat dengan kemaslahatan. Jadi kalau yang tidak maslahat, itu tidak boleh, haram bagi imam. Contohnya apa lagi? Seperti apa? Mengambil harta dari baitul mal tanpa mengedepankan yang lebih butuh. Jadi al-ahwaj fal-ahwaj, yang lebih butuh siapa? Tidak dikedepankan cara itu. Maka itu termasuk sesuatu yang haram. Nggak boleh. Nggak boleh waladi. Mesti al-ahwaj fal-ahwaj, yang lebih butuh siapa? Kayak contoh misalnya sekarang tuh auladi. Sekarang itu lagi rame auladi. Ya, pembangunan ibu kota Nusantara, ibu kota baru. Baik apa enggak? Ya baik. Tapi ada enggak yang lebih darurat dari itu? Gitu. Pertimbangan-pertimbangan. Seperti contoh misalnya kalian auladi menghafalkan sesuatu. Oke, mana yang lebih dibutuhkan? Perkuat itu. Yang kurang dibutuhkan buat ente secara khusus, ya, ada waktu, ya perkuat. Tidak ada ya mau gimana lagi? Ya. Perkuat. Kecuali kalau memang ente akalnya atau otaknya memang kuat, lain lagi. Ini kalau yang lemah-lemah kayak kita, maka dahulukan al-anfa' fal-anfa'. Yang lebih bermanfaat dahulukan di atas yang bermanfaat. Ini dua-duanya bermanfaat. Tapi mana yang lebih manfaat? Nah, itu dahulukan. Kalau imam melakukan itu sebuah kewajiban. Khususnya untuk masalah kaitan dengan baitul mal. Ya, baitul mal itu harus dikeluarkan al-ahwaj fal-ahwaj. Sekarang contoh gini, pemerintah sekarang mengeluarkan bantuan bagi masyarakat yang miskin. Itu di lapangan mah, di atas mah nggak pada tahu. Di lapangan mah, yang benar-benar butuh nggak kebagian, yang butuhnya biasa aja pak, kebagian. Ada nenek-nenek rumahnya sampai reot, nggak kebagian. Tapi ada anak-anak yang masih agak muda, anaknya baru 1-2, seger-seger punya motor, ini itu kerja, dapat. Nah ini kadang-kadang seperti itu di lapangannya. Walaupun secara aturan imam, pemerintah di atas itu mengharuskan yang lebih membutuhkan. Ya, seperti itu semuanya. Cuman fakta di lapangannya yang repot. Ya, mudah-mudahan kita doakan terus pemerintah kita ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk menjalankan amanah bagi rakyatnya atau masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Tim, apa lagi? Al-Qa'idatu as-sabi'atu wal-20. Waduh, 27. Oh, kalau yang tadi idra'ul hududa bisyubuhat, tapi kenapa ada di situ ya? Kenapa ditempelin di situ? Kaitan dengan imam kali ya? Idra'u itu tahan oleh kalian al-hududa had bisyubuhati dengan syubhat. Jadi perkara kalau tidak jelas nggak boleh dihakimi. Harus perkara itu sudah apa? Sudah jelas. Kayak sekarang tuh ada siapa tuh orang Lampung tuh menghina Nabi Muhammad. Itu orang sekarang lagi ramai di medsos tuh menghina Nabi Muhammad SAW. Melalui nama Nabi Muhammad hina-hina seperti. Ada aja orang itu kayak itu. Ya Allah. Faktornya itu bercanda, tapi candanya itu Nabi Muhammad dipakai canda, ini kan repot. Mamnu ada. La yajuz. Tidak boleh dipakai canda begitu.